Nah, jadi ini sebenarnya adalah tugas sekolah yang membuat anak kita mempunyai skill-skill tersebut seperti membaca, menulis, matematika. Nah, jadi ini bukan syarat utama. Karena kalau anak saya sudah bisa baca, nulis, matematika, ya ngapain masuk SD, masuk TK? Karena TK itu diajarkan seperti itu. Nah, kalau keterampilan komunikasi dasar itu adalah salah satu syarat utama. Jadi gini, untuk mereka bisa mengajarkan ke anak ibu membaca, menulis, dan matematika, mereka butuh apa? Butuh komunikasi dengan anak kita kan. Nah, jadi komunikasi dasar itu harus ada untuk mereka bisa mengajarkan membaca, menulis, matematika ke anak kita. Nah, setelah komunikasi harus ada, yang kedua adalah sikap yang baik. Jadi anak kita tuh sikap yang baik itu lebih ke arah kepatuhan. Kalau anak kita mempunyai sikap yang kurang baik, nah apakah itu tidak menyulitkan buat guru kelasnya? Apakah hal ini akan membuat bukan cuma untuk menyulitkan buat guru kelasnya, tapi juga membuat problem di dalam kelas. Nah, jadi kalau anak-anak itu sikapnya baik, dia mengikuti apa arahan guru, maka dia akan dengan dia mengikuti arahan guru, mereka memerlukan komunikasi kan, komunikasi dasar. Nah, jadi kalau komunikasi dasar ada, anak mengerti apa yang diharapkan oleh guru. Dan akhirnya dia juga mempunyai sikap yang baik, yaitu mengikuti arahan guru, maka nggak ada problem. Semua damai, peaceful. Tapi kalau dari kedua ini, dua hal ini, ada satu yang tidak ada, itu akan jadi kesulitan buat anak mengikuti aktivitas di dalam sekolah. Oke. Ini adalah satu garis besar. Dua, keterampilan komunikasi dan sikap yang baik. Sikap yang baik itu adalah kepatuhan. Keterampilan komunikasi dasar adalah kemampuan untuk bisa dia mengerti sedikit dasar-dasar komunikasi sehari-hari. Dia mengerti dan dia juga bisa mengatakan walaupun cuma satu kata. Bisa secara verbal, bisa secara non-verbal. Jadi nanti kita akan katakan di bawah yang non-verbal itu apa, yang verbal apa. Yang penting kedua belah pihak bisa mengerti apa yang dikehendaki. Setelah itu, saya akan membahas sekolah. Sekolah adalah tempat pertama yang akan membawa anak mengenal dunia. Ya, setelah rumah ya. Kalau rumah itu kita akan berada di sana sampai kita dewasa. Nah, tapi sekolah itu adalah tempat di luar rumah di mana anak mulai mengenal dunia luar, yaitu dunia di luar lingkungan rumah. Oke, jadi untuk masuk ke lingkungan sekolah pertama kali, itu suatu hal yang menakutkan bagi mereka. Mungkin kalau kita masih ingat ya, zaman kita dulu kalau kita masuk ke sekolah pertama kali, pasti itu malamnya nggak bisa tidur. Jadi persiapan-persiapan mental nanti itu memang perlu
dilakukan supaya anak kita nggak terus ke sana menolak turun, menolak masuk kelas, bla 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 sampai akhirnya ibu harus membawa dia kembali ke rumah. Ya. Persiapan masuk sekolah minimum 1 tahun sebelumnya. Jadi nggak bisa kita ngomong, oke bulan depan kita mau masuk sekolah ini anak kita. Kita persiapkan itu 1 bulan. Nah, kalau anak Anda bukan anak spesial, mungkin bisa. Tapi kalau umpamanya anak kita spesial, kita mungkin mempersiapkan jauh lebih banyak informasi, kebiasaan, lain-lain yang harus kita persiapkan karena kita tahu di sekolah akan disuruh melakukan itu sendiri. Ya, seperti makan. Apakah di sekolah itu gurunya akan memberikan makanan itu? Kalau umpamanya tidak ada yang membantu, ya kayaknya sulit. Satu guru melayani 20 anak. Gitu. Nggak mungkin bisa terhandle semuanya. Tapi kalau anak kita sudah mempunyai skill makan sendiri, buka kotaknya sendiri, buka tasnya sendiri, hal itu sudah tidak menjadi masalah buat dia. Nah, itu apabila anak masih belum bisa seperti yang buka ambil tas, buka tas, terus nggak ada yang membantu, apa yang terjadi dengan anak kita di dalam kelas? Anak kita akan jadi satu-satunya yang tidak makan, tidak ambil tas, tidak ngapa-ngapain sampai kalau dibantu sama gurunya. Bagus-bagus gurunya masih ingat loh, anakku yang satu itu kok nggak makan, kok nggak ambil tasnya. Karena mungkin dia terlalu repot untuk menjaga ketertiban di dalam kelas. Oke. Nah, untuk persiapan itu kita harus merencanakan aktivitas. Ya, kalau kita sudah tahu kurangnya apa-apa, jangan lupa merencanakan aktivitas-aktivitas itu di tempat terapi dan di rumah. Nah, namanya terapi itu bukan hanya di tempat terapi. Ibu pun bisa melakukan terapi itu di rumah. Gitu ya. Jangan menunggu, wah nanti aja yang ngajarin itu di tempat terapi. Kita boleh ngajarin. Walaupun mungkin ibu melakukan suatu kesalahan. Nah, Anda bisa bertanya ke terapis, kalau mamanya anaknya seperti ini ya, kemarin saya ngajarin seperti ini, untuk sesuatu yang baru, terus terjadi penolakan besar-besaran dan anaknya tantrum, boleh ditanyakan ke terapisnya. Sebenarnya bagaimana cara saya mendekati anak dan mengajarkan sesuatu yang skill-skill yang baru yang saya tahu itu nanti diperlukan di sekolah. Nanti mungkin terapisnya akan memberikan masukan untuk ibu. Aktivitas yang dilakukan mungkin terlalu panjang, aktivitas yang dilakukan mungkin terlalu sulit buat anak. Nah, itu semua yang harus dipelajari. Ibu nggak apa-apa, belajar aja. Learning by doing gitu ya. Kalau ada kesulitan, tanya lagi, ini salahnya di mana? Lama-kelamaan orang tua akan tahu bagaimana cara mengajarkan atau melatih kemampuan yang baru. Nah, itu harus bertanya. Kalau nggak bertanya, nggak bisa. Kita nggak bisa pandai dalam semalam. Dan kalau terapisnya tidak bisa memberitahu, apapun alasannya, Anda harus minta ke tempat terapi itu untuk bisa bertanya mungkin ke bagian manajer operasionalnya, nanti kapan dijanjikan waktu dengan terapis atau dengan orang yang ada di center yang khusus untuk mungkin
menemui Anda adalah customer, mungkin customer service-nya. Nah, whatever, harus ada orang. Anda butuh tuntunan untuk bisa melakukan membantu anak-anak ini selama di rumah. Karena waktu-waktu di rumah itu sangat banyak dan kebanyakan mubazir. Kalau Anda memanggil terapis lain datang ke rumah, ya nggak apa-apa. Tapi paling sedikit Anda tahu sebenarnya yang harus dilakukan itu apa. Tapi Anda memilih tidak melakukan itu langsung ke anak karena memang sebagai orang tua itu sulit untuk mengajar anak sendiri karena ada keterlibatan emosional. Jadi saya tahu, saya pun tidak bisa mengajar anak saya sendiri. Waktu anak saya kecil, saya mengajar anak saya sendiri itu saya bisa menangis. Karena yang dilihat dari proses belajar mengajar itu, kita berpikir yang lainnya. Nah, kalau anak saya nggak bisa, yang seperti ini aja nggak bisa, nanti anak saya jadi apa ya? Nah, gimana orang tua nggak sedih ya? Pasti sedih. Jadi hal itu kadang-kadang tidak bisa dilakukan orang tua karena hal itu. Tetapi orang tua wajib tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukan walaupun ibu dan bapak tidak bisa melakukan langsung ke anak sendiri. Nah, tetapi sejalan dengan anak saya bertambah besar, saya bisa melakukan terapi ke anak saya sendiri. Mungkin awal-awal dulu itu beban terlalu besar ya. Kita sudah terkejut bahwa kita harus menerima anak kita, anak yang spesial, perlu pengajaran spesial, perlu pemikiran yang spesial, semuanya serba spesial. Dan juga tekanan menjadi mengajar anak-anak ini adalah sesuatu yang baru juga buat orang tua. Jadi itu datangnya bebarengan dan akhirnya, wow, seperti gunung meletus. Nah, oke. Penggunaan teknologi bantu untuk kekurangan di bidang motorik halus dan komunikasi. Nah, kalau kita biasanya problem di motorik halus dan komunikasi itu biasanya itu selalu terjadi di anak-anak. Ya, anak-anak itu yang paling bagus apa? Motorik kasar. Motorik kasar ya lempar-lempar, dia pukul-pukul meja, tendang-tendang. Nah, itu semuanya adalah milik mereka. Tapi motorik halus itu kebanyakan mereka mempunyai kesulitan. Nah, untuk motorik itu kan 3, Bu. Motorik kasar. Kita lahir anak-anak itu semuanya motorik kasar yang bisa. Setelah itu akan jadi motorik halus. Motorik halus itu seperti dia belajar menyendok, memasukkan ke dalam mulutnya. Ya, itu halus lah. Ya, nggak bisa. Kalau pertama kali saya tahu anaknya itu akan keliru ke sini sampai di sini kotor semua. Tetapi ya itu memang harus latihan ibu-ibu. Jangan terus kalau mamanya dia kotor di mana-mana, terus kita bilang stop, kamu membuat dirimu kotor semua. Nggak apa-apa, karena itu proses ibu-ibu. Proses untuk latihan. Nah, kalau latihan awal-awal pasti anak kita belum bisa. Jadi kalau belum bisa itu jangan di stop. Malah harus diberikan kesempatan untuk latihan. Nah, ini adalah teknologi bantu. Ada anak-anak yang nggak bisa, kan sendoknya seperti ini. Dan dia harus seperti ini kan kalau makan. Nah, dari gini. Mungkin dia kurang bisa membuat join ini,
melengkung seperti ini tangannya. Nah, jadi ada sendok yang modelnya itu sudah segi 4 gitu. Jadi kalau anak nggak usah melengkung, dia sudah melengkung aja gitu. Walaupun sudah seperti ini, sendoknya itu akan langsung masuk ke dalam mulut. Nggak usah dibelok-belokkan lagi. Nah, untuk komunikasi, ada juga teknologi bantu. Umpamanya anak ibu sudah umur TK itu, zaman dulu itu TK itu dari TK masuk ke SD itu 7 tahun. Nah sekarang 6 tahun pun sudah boleh. Ya. Kalau umpamanya anak-anak itu sampai umur mau masuk SD, dia bisa skill-skill yang lain, cuma belum bisa komunikasi. Dia mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitarnya ke dia, dia mengerti. Tetapi untuk mungkin dia mengatakan keinginannya itu kesulitan karena anak ini masih belum bisa memproduksi suara. Nah, hal ini akan terus diperbaiki oleh terapi atau dengan makan makanan yang agak keras, ya, agak solid. Nah, cuman kalau mau menunggu ini, anak kita terus nggak sekolah-sekolah, nungguin kalau nanti kalau bisa ngomong baru sekolah, ya. Atau anak kita bisa ngomong tetapi terbatas. Nah, kita perlu kata-kata bantu, apa alat-alat bantu ini, teknologi bantu.